Wututong Tien, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur pada malam hari ini atas rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul kembali di acara kesayangan kita, Jagungan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang dari amarah menuju kebijaksanaan, refleksi agama Konghucu, yang mana telah kita hadirkan di sini tokoh rohaniawan dari agama Konghucu, yaitu nanti dengan Winsek Junarto, dan akan dibantu oleh moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini dengan Ibu Dr. Liang Kaspe. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai jagongan dan diskusi kita, perkenankan saya untuk memutar terlebih dahulu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Indonesia meraih keberadaan, salam semua saudara. Bapak Ibu, saudara lintas iman yang terkasih, malam hari ini tema yang kita angkat ini sangat sering kita jumpai sehari-hari, bahkan kita pun hampir semua pernah mengalaminya, yaitu tentang marah, amarah. Dan marah ini emosi yang sangat manusiawi ya, kita sering sekali mengalaminya, merasakannya. Namun, bagaimana cara kita mengolah emosi amarah ini agar tidak menjadi sumber kehancuran, tetapi menjadi jalan untuk menuju kebijaksanaan? Untuk itu, kita mulai saja jangan kita dan diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya akan memanggil moderator kita dengan Ibu Dokter Liang Kaspi. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam, Ya, Mbak kepada Ulan. Ibu Dokter Liang Kaspe, silakan untuk dipandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua Malam, saudara. Mohon maaf, malam, Ibu bisa on cam? malam ini akan ada pembicaraan tentang dari amarah ke kebijaksanaan, refleksi agama Konghucu yang dibawakan oleh salah seorang rohaniawan Konghucu, yaitu Wense Junarto. Kami persilahkan Wense Junarto untuk membawakan dari amarah ke kebijaksanaan, refleksi agama Konghucu. Terima kasih. Kami persilahkan Wense Junarto. Terima kasih, Yoseng yang Kaspi. Selamat malam, para tokoh IMP yang terhormat, yang kami hormati, para peserta jagongan IMP malam hari ini. Assalamualaikum, salam, Salam. salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Hari ini kami akan mencoba membawakan sharing atau diskusi tentang amarah menuju ke kebijaksanaan dari perspektif atau refleksi agama kami Konghucu. Mari kita pada jagongan malam hari ini belajar bersama-sama dan sharing tentang level kemarahan yang perlu kita ketahui, cara mengatasinya, dan bagaimana kita menghadapi amarah tersebut. Setiap orang, saya yakin dan percaya, termasuk saya sendiri juga pernah mengalami luapan-luapan emosi yang mungkin keluar dari segala sebab pemicu di dalam kita kehidupan sehari-hari. Tapi yang penting di dalam salah satu filsuf yang kita kenal, Aristoteles, mengatakan bahwa amarah boleh kita lontarkan, boleh kita sampaikan, asal ada batasan ukurannya yang tepat. Ada waktu yang timing yang bagus, yang sesuai dengan amarah kita, dan tujuan apa kita marah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cara penyampaian kita meluapkan kemarahan itu sehingga tidak menimbulkan konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama, coba mengenali apa level-level kemarahan pernah kita alami, dan mungkin kita bisa mempelajari bahwa level yang kita jalani masih di dalam level yang aman. Yang pertama adalah iritasi. Iritasi adalah suatu mungkin gejala-gejala yang membuat kita terganggu. Contoh yang paling gampang adalah kita mendengar suara bising, mungkin kalau kita di dalam lingkungan kita
ada suara bising anak-anak muda atau generasi muda kita yang mungkin lagi marah adalah knalpot brong. Nah, itu mungkin masih menimbulkan kemarahan, tapi masih ada di level pertama, iritasi. Di level kedua adalah frustasi. Setiap dari kita pasti pernah juga mengalami itu, terutama yang di dunia kerja. Contoh yang paling gampang di dalam kehidupan kita adalah promosi kerja. Kita tahu bahwa mungkin teman kita mendapatkan promosi jabatan, promosi pekerjaan, naik tingkat. Nah, di dalam diri kita mungkin menilai, mengapa bukan saya yang naik? Kita mengalami sesuatu yang kita anggap di dalam kehidupan kita lebih pantas saya. Tapi mari kita coba belajar bersama bahwa kalau kita belum mendapatkan sesuatu promosi atau job untuk peningkatan kerja, pasti ada yang salah di dalam diri kita. Mari kita coba belajar mengorek di dalam diri kita lagi kesalahan-kesalahan apa atau skill-skill apa yang belum kita mumpuni untuk kita memperoleh jabatan tersebut. Level yang ketiga adalah dongkol, kemedongkolan. Setiap dari kita sendiri, pribadi masing-masing juga pernah. Apalagi kalau kita mungkin sering di dalam sesuatu organisasi atau kelompok, baik di dalam lingkungan maupun di dalam intern agama kita masing-masing, sesuatu perdebatan silih pendapat pasti sering terjadi di antara kita. Nah, silih pendapat, perdebatan asal masih di level-level yang aman, hanya argumentasi-argumentasi, masih bisa kita terima. Itulah kemarahan sedang. Dan di puncak level kemarahan adalah amarah itu sendiri. Kalau kita sudah tidak menguasai amarah itu, pasti tindakan kita tidak terkontrol. Contoh yang paling gampang adalah mungkin kita memukul barang atau memecahkan barang, atau mungkin kita bisa sampai melakukan pukulan atau adu fisik dengan lawan kita. Dan kalau itu terjadi, pasti akan timbul masalah-masalah yang lebih dari yang kita bayangkan. Bisa jadi tuntutan hukum, bisa nanti kita tidak bisa berteman lagi dengan lawan kita tadi. Nah, mari kita coba setelah kita mengetahui level kemarahan kita, di level biasa iritasi, frustasi, kemedongkolan, kemarahan sedang, dan di puncaknya adalah amarah itu sendiri. Mari kita coba belajar bagaimana cara kita mengatasinya. Cara mengatasi yang pertama adalah mari coba kita mengenali kemarahan itu sendiri. Pemicunya apa? Memang tidak mudah dan kita perlu meneliti semua apa yang timbul dari kemarahan itu. Yang kedua, mari kita coba melakukan relaksasi. Mungkin kita bisa melupakannya dengan kita ngopi bareng, atau mancing, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Cara yang untuk mengatasi kemarahan adalah menjauh dari situasi tersebut. Kita tidak meladeni
apa yang menjadi kemarahan itu. Kita coba memutus. Inilah salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga mungkin kita juga bisa mencari teman yang bisa menyenangkan kita. Saat marah, kita butuh teman, butuh curhatan, butuh mengeluarkan unek-unek kita, apakah kita salah, apakah perlu kita perbaiki, itulah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah, marilah kita belajar untuk saling memaafkan dan melupakannya. Saya yakin semua agama mengajarkan kita untuk tidak melakukan suatu pertikaian. Cinta kasih itulah dasar semua agama yang kita imani. Mari coba kita belajar juga bersama di dalam diskusi malam ini. Setelah kita mengetahui levelnya, setelah kita mengetahui cara mengatasinya, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi kemarahan itu? Cara yang pertama adalah tetap tenang, mengendalikan emosi kita. Saya yakin kalau kita yakin yang apa yang menjadi ajaran-ajaran kita, yang kita imani semua, saya yakin kita bisa tetap tenang dan menurunkan emosi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami kemarahan itu, mencari sumber marah itu. Yang ketiga, marilah kita belajar untuk tidak baper. Saat kita menerima atau mengalami kemarahan, kita mungkin agak susah untuk kita melakukan sesuatu yang cuek, tidak gua pikirin, tidak usah kita ladeni. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi sesuatu kemarahan itu. Cara menghadapi yang selanjutnya adalah marilah kita belajar untuk mencari teman, konseling. Apakah teman kita, lawan kita sudah benar atau kita yang salah. Mencari titik temu atas kemarahan tersebut. Dan yang terakhir adalah belajarlah kita saling memaafkan. Semua orang pasti pernah mengalami salah, pernah mengalami kilap, dan kilap itu kalau kita lakukan sekali, kita perbaiki, itu akan menjadi sesuatu kebaikan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, mari kita coba belajar dari refleksi agama kami Konghucu. Mungkin teman-teman nanti dari tokoh-tokoh atau dari peserta boleh memberi tanggapan, boleh memberi sharing kepada kami, apakah sama atau ada yang lain. Dalam perspektif agama kami Konghucu ada 4 pantangan. Yang pertama adalah yang tidak susila, tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita lihat. Kita melihatnya saja tidak diperkenankan. Yang kedua, yang tidak susila, tidak boleh kita dengar. Mendengar gosip itu tidak diperkenankan dalam kaidah agama kami.
Yang ketiga adalah yang tidak boleh kita ucapkan, kita lontarkan kemarahan itu. Dan yang terakhir, yang tidak bersusila tidak boleh kita lakukan, kita kerjakan. Nah, inilah yang mendasari bahwa kesusilaan harus kita jaga, tidak perlu kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, apalagi kita lakukan. Dan salah satu sila di dalam agama kami ada 5 hubungan kemasyarakatan yang kita sebut dengan ulun. Di mana yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan. Sebagai pemimpin, kita diharapkan mampu mengayomi, mampu melindungi bawahan kita. Dan kalau kita sebagai karyawan atau bawahan, sebagai rakyat, marilah kita patuh, taat pada aturan. Kalau ini tercipta dalam lingkungan kita, di dalam keseharian kita, saya yakin kemarahan itu pasti bisa kita reda dan akan menjadi suatu kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Bagaimana orang tua harus merawat, mendidik kepada anak-anak. Dan bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua kita. Di dalam agama kami, haruslah anak itu berbakti pada orang tua. Kalau ini sudah terjalin, saya yakin hubungan itu pasti terwujud. Yang ketiga, hubungan antara suami dan istri. Bagaimana suami dan istri itu harus selalu mencintai, memahami, mengerti tanggung jawab masing-masing. Sebagai suami kita bertanggung jawab menghidupi, memberi nafkah ke istri kita. Juga sebaliknya sebagai istri kita harus mencintai dan memahami dan memberi sesuatu hubungan yang harmonis di dalam keluarga itu. Di dalam 5 hubungan yang keempat, hubungan antara kakak dan adik. Bagaimana kita sebagai kakak di dalam hubungan itu, kita harus membimbing dan memberi kasih sayang kepada adik-adik kita. Dan bagaimana kalau kita sebagai adik di dalam kehidupan kita, kita haruslah menghormati kakak kita. Apabila ini terjalin, saya yakin keadaan harmonis akan terjadi di antara kita semua. Dan yang terakhir, 5 hubungan adalah hubungan antara kawan dan sahabat. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa sikap saling percaya antara kawan dan sahabat, kesetaraan, tidak membedakan gender, ras, suku, agama, dan bisa saling membantu. Dan inilah yang menjadi pegangan dalam iman kami, 5 hubungan dan 4 pantangan, sehingga menimbulkan yang kita harapkan apa yang menjadi amarah kita akan menjadi sesuatu kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kalau kita melakukan itu dalam kehidupan, saya rasa amarah itu tidak mungkin akan timbul. Hari ini kita juga sudah belajar level yang ada di dalam diri kita secara keilmuan, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara menghidupinya. Inilah sedikit
sharing dari kami Agama Konghucu tentang refleksi kemarahan menjadi sesuatu kebijaksanaan, dan mari kita coba saling tukar pikiran, sharing, tanya jawab di dalam jagongan online ini, sehingga menjadikan kita tahu dan mengerti apa yang menjadi keimanan dan kepercayaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam jagongan ini. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Selamat malam. Itu tadi adalah paparan dari Yesus Sunarto tentang mengubah amarah ke kebijaksanaan. Memang di dalam agama Konghucu itu ada cara-cara mengendalikan amarah, yaitu melakukan 4 pantangan dan melakukan 5 hubungan sosialisasi dengan baik. Nah, untuk ini memang amarah itu adalah salah satu emosi kita yang memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dicegah dengan pembinaan diri, mengendalikan diri secara agama masing-masing. Baiklah, untuk penanggap pertama adalah dari tokoh agama Islam adalah Bapak Lukman Hakim, sarjana FID, Master of Sociology. Kami persilahkan waktunya. Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Vincent. Dr. Lia Kaspe, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih bisa bertatap muka dengan keadaan yang sehat walafiat. Sangat menarik tentang marah atau amarah. Jadi dalam Islam, manusia itu kalau dari sudut sufi itu ada nafsu yang paling bawah, yang paling rendah namanya nafsu amarah atau marah tadi itu. Nafsu amarah bisu itu dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf di Al-Quran, inna nafsah la'amarrah bisu. Sungguh bahwasanya nafsu itu mendorong manusia ke dalam suatu perbuatan yang tidak baik. Itu nafsu amarah bisu atau kepada sesuatu yang tidak baik. Maka sesungguhnya dalam pandangan sufi, nafsu itu bisa dikendalikan. Karena sungguh nafsu yang paling rendah itu adalah nafsu amarah, nantinya menjadi lawamah, menjadi mutmainnah, dan selanjutnya bahkan nantinya setelah sofiyah atau nafsu yang paling atas, yakni nafsunya yang paling bening, nanti kembali lagi kepada nafsu amarah bil khair atau nafsu yang mendorong, tapi bukan mendorong kepada sesuatu yang tidak baik, tapi mendorong kepada sesuatu yang baik. Nah, ini kebalikan 360 derajat dari nafsu yang pertama, yang tadi. Maka untuk mencapai kebijaksanaan tadi, perlu di dalam sudut pandang sufi atau Islam, perlu mujahadah atau
bagaimana mengolah diri bisa menahan. Nah, karena untuk menahan nafsu biar tidak marah itu sangat susah sebenarnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika seseorang bisa menahan marah, nafsu marah itu, dakhalal jannah, maka akan mendapatkan nanti di akhirat masuk surga. Sampai seperti itu marah. Karena memang marah itu sesuatu yang kalau tidak terkendali, maka sungguh akan membuat semua menjadi tidak baik. Ketika seorang hakim atau qadhi, bahasanya di dalam kitab fikih itu qadhi atau hakim, dalam keadaan marah, tidak boleh dia menghakimi sesuatu. Karena apa? Di situ pasti ada kepentingan, ada emosi yang tidak benar dalam memutuskan suatu perkara dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang lihat dalam konteks keindonesiaan, bagaimana kita lihat seseorang yang lagi marah, bisa nggak kita menilai ketika demo yang di Jakarta itu kemarin, itu dalam keadaan marah, yang marahnya itu mendorong kepada sesuatu yang buruk, atau malah marahnya itu mendorong kepada sesuatu yang baik? Itu pertanyaan besar sesungguhnya. Ketika tidak bijak dalam membuat menghakimi suatu masalah, dan itu dibijaki dengan sesuatu yang tidak baik atau dalam kondisi yang kurang pas, maka itu sungguh dalam tidak benar. Nah, maka landasan utamanya adalah ketika ada sahabat di zaman Rasulullah itu izin ke menyampaikan suatu perkara, Nabi berpesan, Nabi Muhammad berpesan, la taghdab, sampai 3 kali, atau jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena apa? Marah itu ketika sudah tidak terkendali, maka rusak semuanya. Nah, kebalikannya, jika bisa mengendalikan marah tadi, maka sesungguhnya amarah itu bisa menuju ke kebijaksanaan yang lebih luas dan lebih matang. Nah, itu perlu namanya mujahadah. Nah, sekarang ini di pondok ASW atau Ahlus Sufa wal Wafa, setiap 1 Muharram, sekarang ini bulan Muharram atau bulan 1 Hijriah, malam 1 Hijriah atau 1 karena mulainya malam, maka ini salah satu bulan yang dimuliakan, dan disitulah Ini mulainya namanya proses kholwat mujahadah untuk menahan marah tadi. Karena prosesnya panjang, maka perlu berkali-kali. Nafsunya manusia itu berlapis-lapis berlapis-lapis hijab atau satir atau penghalangnya, maka terus dicuci melalui mujahadah atau melalui proses yang namanya di situ menetralisir nafsu-nafsu yang amarah tadi. Ketika sudah ternetralisir dengan nafsu-nafsu yang rodiyah atau nafsu yang diridhoi oleh Allah, maka disitulah sesungguhnya marah tadi bisa dikendalikan, yang nantinya menuju kepada kebijaksanaan. Maka dalam pandangan-pandangan Islam, marah itu sesungguhnya fitrah manusia, tapi bisa untuk ditahan. Ketika bisa menahan itu sungguh akan menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih bijak. Bukan tidak bisa marah, tetapi mampu menentukan kapan marah, kepada siapa harus marah, dalam kadar yang tepat dan demi tujuan yang benar. Ketika marah itu bagi seorang pendidik di sekolah, kalau itu pun harus, ya ada takarannya. Karena itu tidak bisa serta-merta di situ. Nah, sesungguhnya di dalam
buku-buku klasik, marah itu sesungguhnya sebagai cermin yang menunjukkan penyakit batin yang masih tersembunyi. Jika manusia atau seseorang sedikit saja tersulut, artinya ada perkara sedikit terus marah, itu sesungguhnya cermin di dalam dirinya bahwasanya dirinya itu belum matang, belum bisa untuk membijaksanakan sesuatu. Ketika itu terjadi, maka belum bisa menghadapi masalah yang banyak. Ketika menghadapi masalah yang banyak, otomatis jiwa marahnya itu yang keluar. Ketika jiwa marahnya keluar, maka tidaklah bijak dia membijaksanai sesuatu perkara, maka nanti timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kondisi marah, manusia seringkali tidak bijak dalam semua perkara. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas semua yang disampaikan oleh Wense Junarto dan Dr. Liang Kaspe. Dari saya ini saja. Mohon maaf jika ada salah. Salam semua saudara. Salam semua. Terima, terima kasih Pak Lukman Hakim. Sekarang penanggap kedua dari agama Hindu yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Niluh Gertiasi, SPDH, MPDH. Waktu kami persilahkan Ibu Niluh Gertiasi. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada moderator sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari agama Hindu. Jadi dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Sunarto ya sangat luar biasa sekali pada malam hari ini dengan judul tentang marah ya. Amarah menuju kebijaksanaan refleksi agama Konghucu. Nah, jadi ini sangat relevan sekali di dalam ajaran agama Hindu. Jika dilihat dari judulnya amarah. Amarah di dalam agama Hindu dikenal dengan krodha. Ini adalah salah satu 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Jadi ada kama, loba, krodha, moha, mada, dan matsarya. Salah satunya krodha, yakni marah. Jadi amarah ini bisa muncul ketika keinginan dari seseorang itu tidak terpenuhi. Karena apa? Karena ada rasa sakit hati, karena ego. Nah, inilah yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga muncullah rasa marah. Nah, ini sangat mengikat diri kita sebenarnya sebagai manusia. Di dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan bahwasannya Trividam Naraksyasyedam Dwaram Nasanam Atmana Kama Krodha Tathalabas Tasmat Etatrayam Tyajet. Jadi ada 3 pintu gerbang kehancuran seseorang. Ketika dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, amarahnya, dan itu ada keserakahan di dalamnya. Jika tidak bisa mengendalikan itu, maka dia akan menuju kehancuran. Dan di dalam ajaran kami juga banyak sekali diberikan
contoh dalam kisah-kisah itihasa seperti bagaimana Duryodhana tidak bisa mengendalikan dirinya karena rasa iri, rasa amarah, sehingga terjadilah perang Baratayuda. Jadi ketika amarah menguasai pikiran seseorang, maka dia tidak akan lagi mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disinilah sebagai manusia tentu harus bisa mengendalikan rasa amarah ini. Yakni yang utama, yakni mengendalikan pikirannya. Jadi pikiran adalah akar dari ucapan dan tindakan. Kalau di dalam Weda juga dijelaskan bahwa sana udaret atmanat mana. Jadi seseorang itu hendaknya mengangkat dirinya melalui pikiran. Dengan apa? Dengan mana jika? Selalulah berpikir yang baik, suci, positif. Wacika juga berbicara yang jujur dan juga perbuatan yang berdasar atas kejujuran. Selain itu, kita juga harus menjadi orang yang sabar. Kesabaran itu dianggap sebagai perhiasan yang bagi orang yang melaksanakan, sehingga dia akan menjadi orang yang bijaksana. Dan di Hindu juga dikenal dengan Murat Sarira, yakni introspeksi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, maka perlu melihat kekurangan dirinya. Dan yang tak kalah penting yakni dengan meditasi, dengan beryoga, dengan berjapa mala. Kami mengenal ada japa mala atau wiritan. Dengan sembahyang. Karena dengan menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka pikiran akan menjadi lebih tenang. Sehingga tidak mudah dikuasai oleh amarah. Dan tadi narasumber juga menyampaikan bagaimana hubungan-hubungan dengan para pemimpin, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan suami dan istri, dan juga hubungan dengan kakak dan adik. Ini sangat relevan dengan ajaran kami di dalam ajaran agama Hindu tentang ajaran catur guru. Bagaimana menghormati guru rupaka, yakni orang tua kita, dan menjalin hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri Asa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa amarah ini sebenarnya adalah hal yang alami bagi manusia. Tetapi jika kita tidak dapat mengendalikan, maka kehancuran akan kita temui. Untuk itu, melalui ajaran-ajaran di dalam agama kita, karena sebenarnya semua agama akan mengajarkan tentang kedamaian. Semua ajaran mengajarkan tentang bagaimana kita mampu menjadi orang yang bijaksana melalui pengamalan ajaran di dalam agama kita. Maka kita akan mampu mengendalikan diri kita. Sehingga kedamaian itu akan kita dapatkan melalui kedalaman diri kita. Siapa sejatinya diri kita? Yakni kita adalah bagian daripada Tuhan. Baik melalui apa yang telah disampaikan oleh narasumber, kita belajar untuk selalu menjadi manusia yang bisa mengendalikan diri. Tentunya lebih bagaimana kita mengamalkan
ajaran-ajaran di dalam kitab suci kita. Baik demikian, terima kasih Bapak narasumber sekali lagi untuk mengingatkan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, untuk lebih bisa mengendalikan diri, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Salam semua atas bersaudara. tanggapan. Salam semua saudara. Terima kasih Ibu Putu Kertiasi atas tanggapannya. Memang emosi itu sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir. Ada marah, ada sedih, ada bahagia, dan lain-lain. Tapi ya, sebagai manusia, kita harus mengendalikan emosi-emosi itu sehingga kita menjadi manusia yang matang, yang tenang. Mungkin ada tanggapan yang lain, silahkan. Ya, Bapak Ibu silakan mungkin dari perspektif agama lain bisa memberikan tanggapannya. Mungkin ada tambahan. Ini ada saya lihat ada Bapak Johan Ajuan dari Sumatera juga. Silakan Pak Ajuan. Apakah masih di tempat? Pak Johan? Dari toko penghayat mungkin dengan Pak Januri apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam. Selamat Tapi malam. ya, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara-saudara kita Islam. Ini saya lagi pulang desa. Saya lagi pulang desa ini. Mampir nang terminal, ngombe wedang sih. Jadi saya idem aja dulu untuk sementara. Idem aja dulu. Belum bisa ikut-ikut memberikan komentar. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Salam semua saudara. Salam semua saudara-saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Janeuri. Ya, dari peserta mungkin Ibu Liang Kaspi bisa dipersilakan. Boleh bertanya juga langsung. Kita diskusi santai Bapak Ibu. Ya, mungkin dari agama-agama lain, mungkin dari Kristen, dari Katolik, kemudian dari Buddha mungkin. Kami persilahkan. Ada pertanyaan di kolom chat gitu. Boleh saya tanggapi ya?
Terima kasih. Izin bertanya, apakah pemimpin yang terlalu lembut berisiko dianggap lemah? Bagaimana menemukan keseimbangannya? Terima kasih Mbak atau Ibu atau Bapak Fasal. Kalau di dalam refleksi kami agama Konghucu, Ya, mohon maaf Bapak Ibu, barusan saya terpental ini tadi. Ada kendala di sini. Saya ulang ya, Pak Junarto, pertanyaannya. ya silakan Mbak. Ya, banyak orang ingin terlihat bijaksana, tetapi sulit mengendalikan emosi saat menghadapi masalah. Langkah sederhana apa yang bisa mulai dilatih agar seseorang lebih mampu mengelola amarahnya? Yaitu pertanyaan pertama, Pak Junarto bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya yakin kita semua ada teori yang mengatakan bahwa kita harus mengenali kemarahan kita, bagaimana menghadapinya, dan level kemarahan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan secara bijaksana di dalam kepercayaan kita masing-masing, bahwa saya yakin kita masing-masing seperti yang dikatakan di dalam menangkap Unilup, meditasi, ya, Buddha juga ada di dalam Katolik atau pengayat ataupun kami sendiri Konghucu juga ada. Islam saya yakin juga mempunyai itu. Meditasi inilah yang menurut saya cara terbaik kita untuk meredam kemarahan tersebut. Dan mari coba kita mencari sumber-sumbernya kemarahan itu, baik di dalam diri kita maupun lawan kita. Tidak bisa kita harus langsung mengonter, membalas secara langsung di dalam argumen-argumen, di dalam tingkah laku kita. Dan saya yakin bahwa setiap agama yang kita imani masing-masing mempunyai cinta kasih yang luar biasa, mempunyai suatu keinginan bahwa tidak menyakiti orang itu adalah hal yang terbaik. Itu menurut saya tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Junarto. Semoga ini siapa sih yang tadi bertanya tadi Mbak Yesi ya. Ya, semoga puas dengan jawabannya ya. Pak Siska, oh ya. Pak, pertanyaan kedua ya, saya bacakan juga. Selamat malam, izin bertanya, jika amarah tidak bisa dihilangkan, bagaimana cara menjadikannya energi untuk berbuat baik? Ya, itu pertanyaan kedua, Pak Junarto. Baik, terima kasih. Setiap agama, setiap apa yang kita imani bahwa kita hidup di dunia ini ada yang watak, kalau di kami adalah watak sejati, sing itu, dan juga ada yang kita sebut dengan daya hidup jasmani kita, jing. Ya, ada sifat baik kita, ada sifat kenapsuan kita. Ada sifat kenapsuan itu adalah gembira, marah, sedih, cemas, cinta, keinginan, dan benci kita. Nah, disinilah kita diharapkan mampu mengelola kedua instrumen yang ada di dalam diri kita masing-masing, menjadikannya suatu harmonis di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya terlalu
mengikuti apa yang menjadi sifat baik kita. Akhirnya kita akan menjadi orang yang lemah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya mengikuti kenafsuan kita, keinginan-keinginan yang melebihi dari watak sejati kita, kita akan menjadi orang yang pasti di luar kendali, di luar real agama kita masing-masing. Nah, kita diharapkan mampu menciptakan keharmonisan itu. Inilah tujuan kita hidup di dunia. Ada sesuatu yang mendorong kita untuk menjadikan suatu itu hidup. Itu menurut saya yang bisa saya jawab atas pertanyaan tadi. Ya, Terima kasih. sudah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Junarto. Ini Baik, Mbak masih Budi. banyak ini pertanyaannya Pak Junarto ini. Orang-orang pada tertarik dengan anger management ini ya, Ya, manajemen amarah, manajemen kemarahan karena sehari-hari memang kita ini sering sekali ya merasakan emosi yang ini, emosi marah ini. Baik, yang pertanyaan berikutnya dari Pak Weli. Salam semua saudara, izin bertanya, apakah kita tidak boleh marah? Atau boleh saja marah berdasarkan situasi. Kalau tidak boleh marah, mengapa? Dan jika boleh marah, bagaimana marah yang bijak atau baik? Ya, pertanyaan dari Pak Welly ini. baik. Terima kasih Pak Windy. Kita boleh-boleh aja marah. Ya. Tapi ada satu ukuran, satu timing, tujuan kita dan cara penyampaian marah. Itu yang perlu kita harus jalankan dalam bagaimana kita memanage kemarahan itu sehingga tidak menimbulkan perpecahan, gesekan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan pasti kita mengalami itu semua, mengalami gesekan-gesekan. Suara bising aja bisa kita marah. Pengalaman saya pertama kali, saya tidak pernah membayangkan hidup di depan sebuah langgar atau musola atau masjid. Saya pernah mengalami itu dan pertama kali kita masuk ke lingkungan itu rasanya juga tidak nikmat, tidak membuat bising dalam kehidupan kita. Tapi kita coba menikmati dan itu saya rasa menghormati teman-teman kita yang agama Islam melakukan pengajian, apalagi kalau musim puasa itu setiap hari pasti melakukan baca Quran. Kalau di dalam diri kita tidak ada toleransi dan kita mengumbar nafsu marah kita, pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sering kita lihat di dalam viral TikTok ataupun Instagram, ya itulah yang terjadi kalau kita tidak mampu memanage kemarahan itu. Itu sih menurut saya jawaban yang baik dan mari kita coba mengerti, memahami bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada gesekan dan itulah yang membuat kita hidup, memperbarui diri kita, meningkatkan derajat kita, meningkatkan kalau kita level ya, katakan level kita menjadi seorang yang lebih susilawan, yang lebih budiman, kayak gitu sih. Terima kasih Pak Wil. Ya,
Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Willy. Mungkin Pak Willy sudah puas atau mungkin ada pertanyaan lagi Pak Willy? Bisa on mic-nya atau sudah cukup? Oke, sudah cukup kata Pak Willy ya. Baik, ini masih ada pertanyaan terakhir ini. Kalau ada yang bertanya lagi silakan ya. Ini dari Kak Asmanda. Selamat malam, Winsuk Junarto. Mau bertanya, bagaimana menghadapi orang berkarakter NPD? Nah, NPD ini Pak Junarto, Narcissistic Personality Disorder. Jadi semacam gangguan kepribadian narsistik, orang yang narsistik. Nah, ini bagaimana menghadapi orang berkarakter NPD yang hanya bisa mengekspresikan kemarahan, sementara kita sendiri sedang berusaha menjaga ketenangan. Ya, itu pertanyaannya, Pak Junarto. Kalau menurut saya, orang yang mempunyai karakter NPD, yang bahasa bahasa kedokterannya, harusnya dia masuk eh, konseling ya, konseling ke psikiater atau apa untuk memanage ya kemarahannya ya, itu. Dan bagi kita ya yang menjadi lawannya, kita di dalam iman kita masing-masing pasti mengajarkan kita tidak membalas. Kalau di iman saya, di iman Konghucu, balaslah kejahatan dengan kelurusan, kebaikan dengan kebijaksanaan. Mungkin di teman-teman kita Kristiani, kalau kita ditampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan. Bukan berarti kita maksudnya ngalah, bukan. Tapi inilah ajaran-ajaran yang menurut saya menjadikan kita menerima bahwa menyadari lawan kita itu tidak perlu kita balas. Mari kita tunjukkan sikap kita. Kita tidak meladeni mereka, tapi kita memberikan sesuatu hal yang baik dan bijak. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Mbak Asmanda. Iya, Mbak Asmanda mungkin ada tambahan lagi pertanyaannya. Iya Pak Junarto, iya, Pak Junarto tadi menyampaikan bahwa mungkin yang berkarakter NPD ini bisa konsul ya, konseling, ikut konseling. Itu bagi yang sadar kalau dia eh, sedang terkena NPD gitu Pak ya. Tapi kalau yang nggak sadar, nah ini biasanya orang NPD ini merasa dirinya itu yang paling penting, yang paling superior gitu, dan empatinya sangat kurang ya. Itu gimana itu Pak Junarto? Dia nggak menyadari dirinya NPD, jadinya ya nggak jelas nggak mau lah dia konseling gitu kan. Gimana Pak Junarto? Ya kita coba menerima, kan kita sudah tahu dia NPD, Mbak Ulan. Iya, Kita coba menerima apa yang menjadi keinginan mereka, dan kita coba berusaha meluruskan menjadi memberikan sesuatu yang baik, memberikan arahan. Tidak perlu kita latini. Kalau kita latih pasti kita menjadi timbul kemarahan, memicu emosi diri sendiri sendiri. ya, memicu emosi kita. Nah, di saat itulah kita harus keluar dari lingkaran itu sehingga kita tidak ketemu dengan mereka. Itu sih menurut saya. Ya, kita Artinya tidak kita harus terjun lebih langsung ke sabar situ. ya. Iya, kayak gitu sih. Kita lebih harus sabar menghadapinya berarti. Ya, Menyadari. menyadari. Ya, ya, ya. Ya. Baik, baik. Oke, Pak Junarto, terima kasih. Waduh, ini masih muncul pertanyaan lagi nih Pak Junarto.
Baik, saya bacakan lagi ya dari Bapak Rodi Basuki. Bagaimana kita tetap dalam kesadaran agar marah kita dalam porsi yang tepat dan tidak memberikan efek negatif baik ke orang sekitar maupun ke diri pribadi kita. Salam semua saudara. Ya, pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip ini ya Pak Junarto Ya, sama yang di betul. atas-atas tadi. Ya. Di mana agar porsi amarah kita itu tepat, terus tidak memberikan efek negatif ke sekitar, itu bagaimana itu? Mungkin gambaran kita yang paling kita dapat resapi itu mungkin kalau kita kelahiran di era-era 65, antara 65 70 ya, 60 70 seperti saya. Ya. Katakanlah kita mengalami era-era itu bahwa orang tua kita kalau marah itu hanya membawa rotan katakanlah itu ya. Rotan atau cambuk diacungkan gitu aja kita sudah takut. Ya, Ya, tidak diluapkan dengan kata-kata, dengan cemoan, dengan apa. Nah, itulah mungkin salah satu ya katakanlah cara mendidik ya orang-orang tua kita dulu sangat sangat bijaksana menurut saya. Dia kalau hanya, sekarang gimana itu Pak? Diimplementasikan di era sekarang udah terkena ini Komnas HAM. nah ini yang menjadi permasalahan di kita, Mbak, Mbak Ulan dan teman-teman semua bahwa kita ini banyak banyak dibimbing dengan undang-undang, ya, dilengkapi dengan hukuman, ditakut-takuti, dan akhirnya kita berusaha untuk menghindari itu, ya, mencari celah, mencari cara untuk supaya bisa lolos. Lain-lainnya kalau kita ini dibimbing dengan kebajikan, seperti orang tua kita hanya dengan membawa rotan, membawa cambuk, tidak dipukul, tapi tidak pernah memukul kita, kecuali kalau kita benar-benar nakal, betul-betul meluapkan emosi orang tua kita, dilengkapi dengan kesusilaan. Dan inilah yang akan menjadikan kita tumbuh perasaan dan hidup untuk menjadi benar. Menurut saya kayak seperti itu sih. Ya, kita ini sekarang saya lihat banyak contoh yang paling gampang guru di zaman sekarang tidak ada yang berani nyambuk. Kalau di zaman kita dulu Enggak, penggaris ini besar itu Pak. sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Kalau kita nakal tinggal kita di pantat atau mungkin di tangan penggaris yang kecil itulah yang dilakukan oleh guru kita. Dan itu kita bukan orang yang pendendam atau apa, tapi mendidik kita untuk lebih belajar dan mengoreksi diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih ini pertanyaannya sudah terjawab semua ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Dokter Liang Kaspe. Selamat malam, salam semua, Izin, selamat malam. ya Dokter, silakan. Bagaimana, bagaimana dengan pendapat atau tanggapan dari yang lain masih ada, dari saudara-saudara yang lain masih ada, atau dicukupkan sampai sini untuk pembahasan tentang amarah ini? Ya, silakan bagi peserta mungkin bisa ingin memberikan tanggapan dari perspektifnya masing-masing. Monggo, gitu ya Bu Dokter ya. Kita di sini diskusi bersama, sharing bersama. Eh, Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita lanjut saja, Bu Dokter. Bisa langsung closing statement dari narasumber, Bu Dokter. Ya, eh, saya tambahkan juga kalau Iya. lawan kita sedang marah, sebaiknya tidak ditanggapi, kita diam saja, atau kalau masih marah-marah terus, ya kita tinggalkan daripada nanggapi orang-orang yang
tadi dengan kelainan narsisme, wah repot. Kalau semuanya ditanggapi, akan Iya. terjadi perselisihan, peperangan yang tambah seru. Ya nggak usah ditanggapi, apalagi tahu bahwa orang yang marah-marah itu adalah narsis. Percuma, Percuma ya dok. percuma. Malah Lebih baik diam. malah kita kalau nanggapi malah jadi ikut emosi, malah ikut jadi marah dan lain-lain. Jadi perkelahian kan gitu. Ya, Iya. seperti tadi bahwa di agama Konghucu ada 4 pantangan, jadi tidak usah didengarkan, nggak usah diucapkan, nggak usah dilihat, dan terutama tidak usah dilakukan. Jadi kita berusaha mengekang diri sendiri supaya emosi itu tidak terlalu menonjol. Tapi kita tidak bisa menghilangkan emosi-emosi itu dari dalam diri kita karena itu sudah alamiah. Demikian. Dan bagaimana tanggapan dari Mas Sunarto? Silahkan Ya, kesimpulannya. Ya, bisa terima langsung kasih. closing statement Ya, terima Bapak kasih. Junarto. Ya, Sengliang, Mbak Ulan. Para tokoh yang kami hormati dan para peserta jagongan online malam hari ini. Hari ini kita belajar bersama dan sharing bagaimana memanage amarah kita menjadi sesuatu kebijaksanaan. Kita telah belajar dan sharing bersama mengenali level kemarahan kita, cara mengatasinya, menghadapinya, dan sesuai kepercayaan kita masing-masing ada cara yang kita yakini dan saya lihat ada titik kesamaan bahwa di setiap agama ada yang adanya meditasi atau menilik diri kita pribadi secara lebih dalam. Dan inilah yang menurut saya cara terbaik dalam kita menghadapi kemarahan itu. Dan satu penutup kata bijak yang menurut saya mari kita pegang kata ini, 1000 kawan terlalu sedikit, izin ke pengyo tai so. Satu musuh terlalu banyak, ike tiren tai duo. Ya. Inilah yang menurut saya kata-kata bijak yang harus kita pegang bahwa 1000 kawan di dalam kehidupan kita masih kurang. Tapi kalau kita menciptakan satu musuh di dalam kehidupan kita, itu terbaik, terlalu banyak. Intinya bahwa di dalam kehidupan ini, marilah kita coba memperkecil kemarahan kita, memperbanyak teman kita, sehingga kita menjadi harmonis di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Ya, baik. Sampaikan terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Dr. Liang Kasbe yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Wenze Junarto, narasumber pada malam hari ini atas sharing ilmunya, sharing pencerahan buat kita semua. Saudara-saudara kami yang berbahagia, tidak terasa kebersamaan kita pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Malam hari ini dari pemaparan narasumber kita belajar bahwa kemarahan yang tidak terkendali dapat melukai diri sendiri bahkan orang lain dan juga bisa memutus persaudaraan. Tetapi sebaliknya ketika hati kita dipenuhi kesabaran, pengendalian diri dan cinta kasih, maka amarah ini bisa menjadi energi untuk memperbaiki keadaan dengan kebijaksanaan tentunya. Baik, Bapak Ibu, karena
Secara khusus malam hari ini juga bertepatan dengan malam 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Untuk itu atas nama panitia kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga pergantian tahun ini menjadi momentum hijrah bagi kita semua, hijrah dari amarah menuju kebijaksanaan, dari kebencian menuju kasih sayang, dari ego menuju kerendahan hati, sehingga bisa menuju ke persaudaraan yang lebih erat lagi. Sebelum saya tutup diskusi kita malam hari ini, perkenankan saya untuk membacakan satu bait pantun terlebih dahulu. Air mengalir menuju muara, burung berkicau di pagi hari. Marah sesaat adalah perkara biasa, mengelolanya dengan bijak, itulah budi pekerti. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Itulah satu bait pantun dari kami sebagai penutup perjagungan kita malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dengan setiap Seninnya, dan juga terima kasih kepada tokoh rohaniawan sudah memberikan tanggapannya, dari Hindu Ibu Kertiasih dan juga dari Islam dengan Yai Lukman. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa Senin mendatang. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Terima kasih sejahtera. Wan Salam. Terima kasih Sejunarko. sama-sama Mbak Ulan. Selamat Ya, beristirahat Bapak Ibu. Selamat tahun baru. selamat